Dedolarisasi. Kita sudah melihat banyak narasi terkait dedolarisasi. Dan kalau kita compare IDR ke dolar, memang ada penurunan sedikit untuk harga dolar. Tapi pertanyaannya, apakah secepat itu dolar tergantikan? Pada tahun 1944, ada namanya sebuah konferensi Bretton Woods, di mana beberapa negara besar mengadakan rapat di Amerika Serikat dan menentukan ekonomi pasca Perang Dunia, dan mereka memutuskan menunjuk US dollar sebagai mata uang cadangan dunia, yang dimana pada saat itu mata uang USD itu di backup menggunakan emas. Ya, meskipun sekarang udah nggak di backup emas lagi, tapi US dollar masih menjadi patokan umum antara perdagangan antara dunia dan juga menjadi penetapan harga untuk sebuah perdagangan di dunia. Oke, bagaimana ke depannya? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Oke, di segmen pertama kita akan membahas mengenai mengurangi ketergantungan pada dolar. Tapi sebelum kita lanjut, kita flashback dulu sedikit tentang event-event apa aja yang penting ada di dolar Amerika Serikat. Oke, di sini aku akan menampilkan gambarnya di layar ya. Yang dimana pada tahun 1913 itu, tepatnya pada tahun itu terbentuknya The Fed yang kalian udah tahu semua. Dan juga di 1944 itu ada pertemuan yang tadi itu ada Bretton Woods juga, dan di sana dolar ditetapkan sebagai mata uang cadangan dunia. Dan di tahun 71 the US government ends the convertibility of the US dollar to gold. Yang dimana pada tahun itu US dollar resmi tidak di backup oleh emas lagi. Artinya pada tahun itu bisa dibilang ya mereka bisa cetak duit lagi lah, karena nggak di backup emas lagi gitu. Nah, pada tahun itu tuh mungkin teman-teman udah pada tahu banyak terjadi kontroversi lah di tahun itu ya. Kalau kita lihat di tahun 73 di sini terbitlah petrodollar, yang dimana itu sistem untuk pembelanjaan atau trading system yang jika orang-orang mau beli oil atau minyak gitu dari Arab misalnya, mereka harus membayar dengan dolar. Nah, di sana dolar kembali rise up lagi, dan kalau kita lihat lagi di 2008 ada financial global crisis gitu kan. Dan juga di 2010, nah di sini Cina udah mulai masuk. China call for a new global reserve currency to replace the dollar US gitu. Jadi istilahnya Cina udah mulai masuk nih, udah mulai nongol, udah mulai rise up nih pada 2010. Nah, di 2015 ini the International Monetary Fund atau IMF ya, itu udah memasukkan yuan Cina itu sebagai reserve currency gitu. Di 2018 ada US Federal Reserve atau the Fed itu udah naikin suku bunganya lagi gitu kan, karena dilihat dari segi faktor ekonomi mereka lah ya. Dan di 2020 ya ini global sih faktornya tentang COVID gitu, dimana kalau kita udah tahu pada saat 2020 dolar itu benar-benar dicetak banyak. The Fed ngadain quantitative easing, yang dimana itu dolar banyak tersebar dan terjadinya inflasi. Dan di tahun 2022 The Fed naikin suku bunga mereka secara drastis gitu kan, kalau kita lihat untuk mengejar inflasi tadi. Jadi kita udah ada gambaran kan sekarang apa aja sih event-event penting di dolar gitu. Oke, sekarang kita lihat data selanjutnya. Di sini aku bakal tampilin data hutang negara yang berbentuk US dollar. Nah, untuk yang pertama ini adalah di tahun 2020. Kita bisa melihat yang paling besar itu adalah Jepang, dan juga ada Cina, dan ya masih banyak negara lainnya, tapi yang terbesar holdingnya itu. Dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa pause videonya ya, habis itu kita compare dengan di tahun 2022. Nah, untuk di tahun 2022 ini kita lihat datanya, itu beberapa negara banyak yang mengurangi utang mereka terhadap dolar. Mungkin mereka ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Oke, lantas mengapa mereka ingin mengurangi ketergantungan kepada dolar? Oke, kalau kita lihat dari yang terjadi akhir-akhir ini, oke. Itu yang pertama ada kebijakan yang diambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat yang memiliki implikasi di seluruh dunia terkait hal inflasi tadi. Di tahun lalu kita bisa lihat inflasi tinggi, habis itu The Fed naikin suku bunga tinggi, yang pastinya itu banyak banget negara yang ikut ketularan lah istilahnya ya. Jadi beberapa negara itu ingin mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar karena mengurangi resiko-resiko seperti di tahun-tahun sebelumnya itu. Yang dimana kalau kita lihat dari ketergantungan banyak negara kecil dan miskin pada dolar, mereka menempatkan posisi mereka itu pada belas kasihan di Amerika Serikat. Nah, di samping itu, kalau kita melihat dari El Salvador yang dimana menjadikan Bitcoin sebagai legal tender mereka pada tahun 2021, yaitu tujuan utamanya untuk mengurangi keterkaitan terhadap dolar.
dolar. Oke, lantas apa sih alasan negara-negara itu ingin mengurangi keterkaitan terhadap dolar? Mungkin kita lihat dari kasus kemarin di perang Ukraina-Rusia. Jadi dianggap Amerika Serikat itu dapat secara efektif menggunakan dolar itu sebagai senjata terhadap musuh-musuhnya. Contohnya kemarin Rusia, dolarnya atau simpanan dolar mereka itu dibekukan di bank internasional dan juga memutus bank-bank mereka dari sistem perbankan di SWIFT gitu. Jadi istilahnya ini sebagai senjata banget lah ya kalau orang-orang itu tergantung dengan dolar gitu. Oke, mungkin karena itu beberapa negara itu mulai berpikir jika kita terlalu berkegantungan dengan dolar, mungkin kita kalau membuat Amerika marah atau melanggar peraturan dari Amerika, kita bisa dijadikan musuh atau cadangan aset dolar kita bisa dibekukan kayak di Rusia kemarin. Oke, mungkin segmen selanjutnya kita akan melihat dari yang terdahulunya punya banyak banget utang dolar dan di tahun 2022 sudah mengurang banget utangnya. Kita akan bahas mengenai kebangkitan dari Cina. Cina telah memperlihatkan kekuatannya melalui inisiatif Belt and Road, yang dimana mungkin teman-teman belum ada yang tahu inisiatif Belt and Road itu apa. Simpelnya, Cina itu melakukan investasi lintas benua dengan membangun infrastruktur untuk jalur perdagangan mereka, yang dimana itu akan berimpak kepada kekuatan ekonomi dan juga pengaruh politik. Dan kalau kita lihat, Cina juga memiliki kekuatan militer yang terbesar untuk saat ini. Kalau dari segi industri, Cina adalah pengimpor terbesar kedua di dunia dan juga pengkonsumsi energi terbesar serta produsen baja semen dan produksi industri lainnya yang terbesar juga. Ya, of course, Cina menjadi ancaman bagi Amerika Serikat karena Cina bisa menjadi atmosfer baru untuk para musuh-musuhnya Amerika Serikat. Ketegangan antara Amerika dan Cina itu mulai memanas sejak tahun lalu lagi, di mana setelah invasi Rusia ke Ukraina, terbitlah Taiwan, yang dimana Cina ingin mengambil Taiwan lagi dan mengakuisisi Taiwan itu sebagai China dan Amerika Serikat mencoba mencegahnya. Oke, disinilah kekhawatiran timbul. Mungkin beberapa orang berkata mungkin perang selanjutnya ada di Taiwan, atau itu bahkan lebih besar daripada invasi Rusia ke Ukraina. Dan juga banyak orang yang berpendapat bahwa pengaruh Amerika Serikat mulai meredup, apalagi ditambah Amerika Serikat mulai mundur dari polisi dunia. Secara otomatis, ruang kosong ini harus ada yang mengisi. Beberapa negara sedang membicarakan mengenai mata uang baru, yaitu BRICS, yang dimana nama BRICS itu diambil dari Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan atau South Africa. Karena semenjak tahun lalu Rusia dijatuhi sanksi dan Rusia mulai ekspansi, mereka itu mencari yang ya istilahnya siapa nih yang pro sama aku gitu. Jadi mereka membentuk aliansi baru untuk mengurangi hegemoni Amerika. Nah, untuk sekarang ada pembicaraan tentang memperluas blok dari BRICS tersebut, yang dimana mereka mencakup negara-negara lain yang hubungannya dengan AS udah mulai turun, contohnya seperti Iran, atau kita lihat lagi Arab Saudi, yang dimana kita tahu dulu ada sebutannya petrodolar ketika Amerika bekerja sama dengan Arab Saudi. Kalau sudah BRICS bekerja sama dengan Arab Saudi, ya wuno kedepannya apakah bakal kuat atau enggak. Oke, seperti yang kita tahu Arab Saudi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Amerika Serikat sebelumnya, yang sekarang sedang mencari hubungan yang lebih dekat dengan Cina dan mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika Serikat juga. Yang dimana sebagai contohnya mereka berani memangkas produksi minyak mereka baru-baru ini oleh OPEC yang diatur oleh Arab Saudi, menyoroti bahwa era hegemoni Amerika di Timur Tengah itu telah berakhir. Nah, kalau kita lihat dari ASEAN, pada tahun 2020 Bank Thailand itu mulai mengizinkan perusahaan dalam negeri mereka untuk menyelesaikan perdagangan dengan Cina dan negara lain dalam mata uang lokal mereka sendiri daripada menggunakan US dollar. Kalau kita lihat Indonesia dan juga Malaysia juga telah membuat langkah yang serupa. Oke, kalau kita lihat dari ekspansi BRICS yang sangat gercep dan juga pergerakan di ASEAN yang mulai mengurangi penggunaan dolar, lantas pertanyaannya adalah, inikah akhir dari dolar? Oke, sebelum kalian berpikir apakah semuanya akan beralih ke yuan atau kalian dapat memegang mata uang BRICS, mari kita lihat dari segi Amerika. Pertama-tama, mungkin era dolar Amerika akan terganti, tapi tidak akan secepat itu. Yang perlu kita ingat, mata uang fiat seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain itu semuanya didukung oleh kekuatan, pengaruh, dan juga prestis dari negara yang menerbitkannya.
Nah, faktanya Amerika Serikat tuh diproyeksikan mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 778 miliar dolar pada tahun ini. Semuanya itu untuk peralatan militer, teknologi, dan juga dukungan yang serius yang mendukung dolar. Dan tidak ada yang bisa menandingi Amerika Serikat pada saat ini, meskipun itu secara kolektif. Oke, kalau kita lihat dari sisi Cina juga menghadapi masalah seperti sektor properti mereka yang tidak stabil, dan kemarin juga ada kebijakan COVID yang buruk dan juga kontrol sentral pada yuan oleh Bank Rakyat Cina dan sebagai perpanjangan tangan dari Partai Komunis Cina. Centralized ini membuat yuan tunduk pada pengaruh politik yang menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi investor dan bisnis asing tentunya. Cina juga menghadapi masalah demografi yang dimana dapat mempengaruhi kemakmuran masa depannya. Kalau kita lihat dari negara BRICS yang lain yang dimana mereka semua menentang Amerika Serikat pasti punya masalah internalnya juga, seperti Afrika Selatan, Brazil, dan India. Kalau kita lihat dari Arab Saudi, mungkin Arab Saudi adalah yang posisinya paling kuat dengan cadangan minyaknya yang melimpah. Tetapi masih belum jelas apakah mereka benar-benar ingin memutuskan hubungannya dengan Amerika Serikat atau hanya memperkuat posisi mereka dalam negosiasi di masa depan. Oke, di akhir video aku sudah rangkum beberapa poin penting dan juga sebuah pandangan. Yang pertama, mata uang Arab Saudi terkait dengan dolar dan perpindahan dari dolar ke mata uang lain akan memakan waktu beberapa dekade. Ya pastinya tidak akan secepat itu dolar akan tergantikan. Dan yang kedua, mungkin di masa depan dolar akan tergantikan, mungkin saja. Tapi pengaruh Tiongkok dan Amerika mungkin akan terbagi menjadi dua belah pihak. Dan dolar akan terus menjadi faktor yang penting. Karena kekuatan dolar didukung oleh kedalaman, cakupan, dan transparansi pasar modal Amerika Serikat dan juga dominasi militer dan sistem hukumnya. Negara-negara BRICS dan juga ASEAN telah aktif berupaya untuk melakukan dedolarisasi dan telah maju sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat. Yang dimana jumlah ini semakin signifikan, semakin bertambah jumlah negara yang membenci Amerika Serikat dalam penggunaan dolarnya sebagai senjata. Dan mereka tidak suka ketika ekonomi Amerika sakit, dunia harus ikut tertular. Dampak dari dedolarisasi jika semakin intens ke depannya, ya pastinya Amerika Serikat akan kehilangan dominasi globalnya, tapi negara lain ada juga yang diuntungkan. Dedolarisasi adalah sebuah tren akhir-akhir ini yang dimana para negara mulai mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat, yang dimana seharusnya Bitcoin diuntungkan untuk skenario ini. Ya karena Bitcoin juga bisa menjadi mata uang dan juga bisa sebagai safe value. Dan juga Bitcoin bisa dibilang independen karena mempunyai sifat yang decentralized. Oke, mungkin segitu aja untuk video malam hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah dolar akan tergantikan di masa mendatang? Tolong komen di bawah. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!